Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kenapa blok mobil bisa pecah ya. Jadi ini terjadi pada mobil Avanza maupun Xenia. Jadi kita bahas penyebab dan faktornya. Ini adalah all new Xenia ya. Jadi sama Avanza sama, tipe mesin juga sama. Oke ya, coba. Nah, ini dari sini kelihatan. Nah, ini blok ini pecah ya. Ini baik, ini sebelah kanan, ini juga sebelah kiri. Jadi parah benar kejadiannya. Biasanya kalau kita menemukan kendala seperti ini biasanya tidak separah ini, cuman ini parah benar ya. Jadi antara blok kanan dan kiri sama-sama pecah ya. Jadi apa penyebabnya dan bagaimana trik menanganinya, jadi kita simak ataupun kita coba menemukan permasalahan ini bareng-bareng ya. Jadi kalau blok mesin seperti ini pecah ya, itu ada beberapa faktor penyebab, yaitu human error juga bisa ya. Terus terjadinya itu bisa juga karena overheat yang terlalu parah ya, juga bisa overheat ataupun kehabisan air pendingin ataupun cairan pendingin. Terus itu yang pertama juga bisa. Terus penyebabnya oli juga bisa. Terus yang terakhir adalah water hammer ya. Jadi kalau penyebabnya dari kehabisan air ya ataupun overheat, itu bisa dilihat dari sini ya. Jadi dari liner baik silinder 1, 2, 3, 4 ini pasti akan terbakar ya, ataupun terjadi kerusakan ataupun goresan. Ini tidak ada, jadi tidak ada goresan sama sekali ya. Di sini tidak ada goresan sama sekali. Ini keempat linernya ini masih mulus semua ya, tidak ada goresan. Kalau dia kehabisan air pasti terjadi goresan di sini. Terus seumpama yang kedua, ketika dia kehabisan oli ataupun sistem pelumasnya bermasalah, ini bisa dipastikan jadi ini adalah crankshaft ataupun askrek ya, ataupun askrek ini dia pasti terbakar. Jadi warnanya tidak putih seperti ini, warnanya adalah coklat. Jadi dalam juga warnanya coklat. Ini masih mulus ya, masih mulus. Terus nah penyebab yang terakhir ataupun ketiga itu adalah water hammer. Itu sampai connecting rodnya ataupun piston stang sekernya patah ya, patah. Nah, kalaupun kehabisan oli tadi ya, itu camshaftnya ini di sini yang ada di cylinder headnya itu pasti juga terdapat kerusakan. Ini tidak, ini masih mulus. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyebabnya adalah water hammer ya. Jadi dapat kita lihat dari box filternya. Ini tipe mesinnya K3 ya. Oke, kita lihat box filternya. Jadi dapat dianalisis dari sini kalau dia terjadi water hammer. Nah, dari sini kelihatan bahwasanya 90% kemungkinan ini penyebabnya adalah water hammer, karena di sini ada jalur air ya. Ada jalur air ya yang masuk melalui karet ini, karena mungkin karetnya air filter ini sudah keras ataupun sudah minta waktunya ganti, karena mungkin orangnya kurang open pada kendaraan tersebut sehingga tetap aja dipakai. Kalau ada air sedikit pun dia gampang masuk ke dalam intake air filter ini ataupun rumah dari box filter ini. Nah, kalau terjadi water hammer ini, untuk menanggulanginya gimana?
ya. Jadi untuk menanggulanginya adalah jalan satu-satunya ini, rumah box filter ataupun rumah air filter ini dikasih lubang ya sebesar lidi di bagian ujung sini ya. Jadi ketika ada air yang masuk, dia langsung keluar dari sini ya, keluar ke sini. Dan itu yang pertama, jadi di sini dikasih lubang ya sebesar lidi supaya air itu ketika mesin hidup tidak terhisap ke dalam throttle body. Ini adalah kesini adalah throttle bodinya ya. Jadi analisisnya seperti itu kan ya. Jadi ini pas di sini adalah throttle body, ini throttle bodinya ya. Jadi ketika ada air di sini, ketika mesin ini sudah dihidupkan, otomatis throttle valve-nya ini namanya adalah throttle valve ya, ataupun skep biasanya disebut. Nah ini ketika dia sudah digas, dia akan terbuka begini sehingga akan terjadi hisapan ya, ataupun langkah hisap, sehingga air yang ada di sini terhisap sehingga masuk ke dalam ruang pembakaran ini ataupun ruang silinder ya. Karena airnya cukup banyak sehingga piston ini tidak mampu mengeluarkan air tersebut, sehingga akan mengakibatkan hal seperti ini ya. Karena itu sampai connecting rodnya patah ya. Itu untuk mencegahnya di sini kasih lubang. Terus yang berikutnya adalah filter udara ini ganti secara periodik. Kalau sudah jelek seperti ini sebaiknya ganti juga. Terus yang ketiga itu usahakan membeli filter udara ini yang kualitasnya bagus. Jangan terkecoh dengan harga murah, merek juga sama, karena banyak sekali ya sekarang ini yang jual filter udara ini ataupun air filter ini murah harganya, mungkin di bawah 50.000. Cuman terkadang kita kan pengennya yang murah ya. Cuman hati-hati kalau membeli barang murah ya, walaupun merek sama, karena sekarang ini kita bisa beli filter udaranya ini dan boxnya itu bisa kita pesan sesuai apa dengan merek yang kita inginkan ya. Jadi jangan terkecoh dengan harga murah, pastikan kualitasnya yang standar ataupun yang ori ya. Itu tipsnya. Terus tips yang berikutnya adalah di sini dikasih istilahnya talang air ya, ataupun mungkin karpet tambak itu kan ada ya, dipasang di sini, ditutup di sini kasih perekat. Nah karpet tambak ini dipasang segini, mungkin agak kurang manis dilihat, cuman itu adalah sebagai pengaman ya, supaya itu pun dapat mencegah terjadinya water hammer. Oke ya, itu adalah tips-tipsnya ini, karena kemarin juga kejadian sama pada bulan lalu ini, pada mobil Vios itu kan sampai bolong juga. Ini menurut cerita si pengendara, jadi mobil ini melewati jalan tol genangan air ya, itu langsung terjadi hal seperti ini. Nah setelah ditelusuri kemarin karpet bawahnya nggak ada, terus setelah dibuka filter udaranya ternyata penuh air, berarti ini terjadi water hammer juga, itu pistonnya juga sampai patah. Nah sedangkan untuk Avanza ini menurut cerita si pemilik itu kemarin sekitar 1 minggu yang lalu itu habis mencuci mesinnya dicuci ya, setelah dihidupkan jalan sekitar 2-3 km dari rumahnya, tiba-tiba mesin tidak mau digas dan di depan keluar asap. Nah ternyata mesin ataupun blok mesinnya pecah ya. Jadi itu adalah tips dan trik supaya tidak terjadi yang namanya water hammer. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.